Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memang identik dengan hal-hal mistis. Banyak cerita horor Indonesia yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan hingga ke generasi selanjutnya. Mulai dari urban legend, mitos, klinik, dan lainnya. Jadi, jangan heran ya kalau ada banyak cerita seram yang bisa kamu temukan di Indonesia. Uniknya, setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki cerita horornya sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam hantu yang berasal dari daerah tertentu dan sudah diceritakan secara turun-temurun. Di sini, pencerita akan menceritakan beberapa cerita horor Indonesia yang sudah melegenda dan juga cerita yang pernah viral pada masanya. Apakah kamu sudah siap? Yuk simak cerita lengkapnya. Sebelum ke cerita, alangkah baiknya untuk selalu membantu dan support dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kalian semua selalu dilimpahkan rezekinya dunia akhirat. Amin. Cerita horor Indonesia yang pertama adalah Si Manis Jembatan Ancol. Bagi kamu yang besar di tahun 1990-an, tidak asing mendengar cerita sesosok wanita muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol. Legenda masyarakat Jakarta itu bahkan beberapa kali diangkat menjadi film beberapa waktu lalu dan dibuatkan beberapa serial yang tayang di televisi. Ada dua versi cerita yang berkembang mengenai kemunculan Si Manis Jembatan Ancol. Versi pertama menceritakan gadis bernama Maryam yang tinggal bersama ibunya di rumah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut jatuh cinta dengan kecantikan dan kemanisannya, namun Maryam menolak dan melarikan diri. Pelarian Maryam sia-sia, karena ia bertemu dengan kawanan preman yang memperkosa dan membunuhnya, lalu jasadnya dibuang di dekat area Ancol. Versi kedua menceritakan seorang gadis bernama Ariyah, yang tidak jauh berbeda nasibnya dengan Maryam yang akan dinikahi oleh seorang juragan kaya bernama Oi Tambahsia. Ariyah melarikan diri, namun ia berhasil ditangkap oleh para preman tangan kanan Oi Tambahsia. Meski sempat melakukan perlawanan, namun ia tidak sanggup melawan karena tenaganya tidak sebanding. Akhirnya Ariyah tewas di tangan para preman tersebut dan jasadnya dibuang di dekat persawahan dekat dengan Ancol. Hingga kini sejumlah orang mengaku pernah melihat sosok Maryam atau Ariyah menampakkan diri di atas jembatan Ancol. Ia digambarkan sebagai sosok berambut panjang dan kehadirannya dipercaya berkaitan dengan terjadinya sejumlah kecelakaan di daerah tersebut. Cerita menyeramkan terkait kehadiran sosok Maryam pernah dialami oleh Mbah Broto, seorang pelukis di daerah Ancol. Ia mengaku didatangi sosok Maryam yang minta dilukis, namun belum selesai ia melukis sosok tersebut hilang. Mbah Broto sempat mengejar dan menemukannya, tetapi yang dia lihat justru tubuh wanita itu seperti terbang melayang dari kejauhan. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul menjadi cerita kedua, cerita horor Indonesia yang melegenda bagi masyarakat Jawa khususnya yang tinggal di daerah pesisir pantai selatan. Banyak versi yang menyebutkan asal-usulnya. Salah satunya menyebutkan bahwa ia merupakan putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran bernama Putri Kandita. Kehadiran Putri Kandita tidak disukai oleh Selir dan saudara-saudaranya hingga ia dikutuk oleh seorang penyihir dengan penyakit kusta. Prabu Siliwangi dihasut oleh Selir dan anak-anaknya untuk mengusirnya dari kerajaan. Mendengar hal tersebut, Putri Kandita melarikan diri dari kerajaan dan mendapat bisikan gaib untuk menceburkan dirinya ke Laut Jawa bagian selatan. Setelah itu Putri Kandita sembuh dari kutukan tersebut dan memutuskan untuk tinggal di Laut Selatan bersama pasukannya hingga kini. Cerita yang menyeramkan dan melegenda adalah larangan memakai baju hijau ketika berkunjung ke pantai selatan. Bagi siapapun yang memakai pakaian hijau di sepanjang pantai selatan, ia akan tertimpa kesialan yaitu diculik oleh penguasa pantai kidul. Pertama, ia akan dijadikan pasukan kerajaan dan kedua, ia akan dijadikan sebagai pelayan istana Nyi Roro Kidul. Terlepas dari benar tidaknya cerita tersebut, sejumlah masyarakat pesisir Laut Selatan mempercayai mitos tersebut hingga kini. Itulah dua cerita urban legend yang ada di Indonesia. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sedikit wawasan baru. Terima kasih.